Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang 8 kecerdasan dan profesional praktik. Yang pertama ada kecerdasan linguistik. Setiap orang mempunyai peluang yang sangat besar untuk dapat memiliki kecerdasan linguistik. Kemampuan berbahasa bukanlah materi keilmuan yang sulit karena bahasa sudah dipelajari manusia sebelum matematika atau ilmu pengetahuan alam, meskipun secara non-formal. Sebagai contoh, seorang anak kecil sudah dapat merangkai beberapa kata menjadi kalimat. Ketika kalimat tersebut disampaikan ke orang lain pun dapat memahaminya dengan baik. Yang kedua ada kecerdasan logis matematis. Kecerdasan logis matematis ini berkaitan dengan berhitung, mengurus keuangan, dan lain-lain. Yang ketiga ada kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial adalah jenis kecerdasan yang berkaitan dengan gambar dan ruang. Jenis kecerdasan ini sebenarnya telah lama kita tekuni, bahkan saat kita masih kecil. Tentu kita masih ingat kala duduk di bangku sekolah, taman kanak-kanak, atau kelas awal sekolah dasar, hampir setiap hari kita diajarkan menggambar. Sungguh sangat menyenangkan. Kita juga sangat senang mencoret-coret tembok, bahkan kita dapat menjelaskan alur cerita yang tergambar dalam coretan itu dengan panjang lebar. Yang keempat ada kecerdasan musikal. Siapapun kita sebenarnya mempunyai kecerdasan musikal, namun besarnya berbeda. Ada yang 99%, ada yang 75%, ada yang 50%. Namun tidak sedikit pula yang memiliki kecerdasan musikal di bawah 20%. Seseorang yang mempunyai kecerdasan musikal biasanya sangat tertarik pada hal-hal yang berbau musik. Ia sangat senang mendengarkan musik, melantunkan lirik lagu, mengoleksi kaset, bahkan mampu membuat bunyi-bunyian ritmis hanya dengan memukul-mukulkan tangannya. Yang kelima ada kecerdasan kinestik atau kecerdasan gerak. Seseorang yang mempunyai kecerdasan kinestik cenderung sangat lincah, terampil, dan luwes. Ia mampu menggunakan anggota tubuhnya untuk menyelesaikan pekerjaan dengan sangat baik. Itulah keahliannya. Yang keenam ada kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Orang yang mempunyai kecerdasan interpersonal mampu berhubungan baik dengan orang lain. Di mata lawan bicaranya, ia selalu tampak menarik, tutur sapa, kerapian berpakaian, etika pergaulan, dan perilakunya sangat baik. Ia sangat dibutuhkan oleh orang di sekitarnya, dari sekadar teman curhat sampai membantu memecahkan masalah. Umumnya, orang mempunyai kecerdasan interpersonal dapat beradaptasi di lingkungan baru dengan mudah. Ia juga mampu menyampaikan informasi dengan baik. Yang ke-7 ada kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal didefinisikan sebagai kepekaan terhadap perasaan, keinginan, dan ketakutannya sendiri. Seseorang yang memiliki kecerdasan intrapersonal biasanya 1. Peka pada suatu kondisi. Yang kedua, mampu mengungkapkan keinginan atau menyampaikan pendapat dengan baik. Yang ketiga, sangat paham dengan kemampuan dirinya sendiri dan lawan bicaranya. Yang keempat, dapat membawa diri dengan baik dan pandai bergaul sehingga dapat diterima di lingkungannya dengan baik. Yang kedelapan ada kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis adalah kemampuan mengenali bentuk-bentuk alam, mampu hidup harmoni bersama alam, serta dapat membaca dan memahami sifat-sifat alam. Seseorang anak yang mempunyai kecerdasan naturalis senang hidup di alam seperti pantai, pegunungan, dan hutan. Ia bisa menjadi petualang yang hebat atau pecinta alam yang andal. Itulah penjelasan 8 kecerdasan yang kita miliki dari lahir. Selanjutnya yaitu tentang profesional praktik. Kata profesional menunjukkan hubungan sosial yang membentuk sebuah identitas, dan sosiologi profesi semacam itu mempertimbangkan perpaduan antara logika profesional atau yang dibangun berdasarkan gagasan, kemampuan, dan pengetahuan, dan logika profesional, logika kelembagaan atau yang berkaitan dengan asal-usul, difusi, penerapan, dan transformasi.
kumpulan pengetahuan terkait. Oleh karena itu, profesi menjadi sarana untuk mengidentifikasi profesional di antara praktisi lain dan juga berfungsi sebagai sarana identifikasi individu dalam suatu kelompok melalui keanggotaan profesional. Memikirkan kembali, profesionalisme merupakan kecenderungan untuk meninjau kembali kumpulan pengetahuan dan cara mengetahui yang mengatur praktik profesional. Profesionalisme tidak lagi dinilai berdasarkan keahlian dan kompetensi dalam melakukan praktik spesialis. Profesional bukan lagi sekedar mereka yang mempunyai pengetahuan ahli. Sebaliknya dalam bab ini akan dikemukakan bahwa profesional adalah mereka yang secara aktif dan konsisten menunjukkan sensibilitas, kepekaan, dan kepekaan terhadap semua aspek sensualitas yang tertanam dalam mempraktikkan. Itulah penyampaian dari profesional praktik. Mohon maaf jika terdapat kesalahan.